Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayo ikhwah, alhamdulillah, puji dan syukur patut senantiasa mengawali aktivitas kita, karena memang tidak satu pun aktivitas yang kita lakukan termasuk sekedar mengerdipkan kelopak mata kita kecuali itu atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan ma'unah, pertolongan dari Allah, maka kelopak mata kita tidak akan mampu berkedip. Apalagi kenikmatan lain yang lebih besar dibanding itu. Kedipan mata dalam hidup kita lakukan beribu-ribu kali dalam satu hari. Tanpa kita sadari, tanpa kita rencanakan, semua itu terjadi atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Akhwatul iman, kaum muslimin dimanapun antum berada, setiap manusia yang mukmin ataupun kafir, berilmu ataupun awamun nas, semuanya berpikir, semuanya mengharap agar dirinya memiliki kecukupan atau yang dikenal dalam bahasa Arab dengan ghina. Karena memang ketercukupan itu identik dengan hajat, dengan kebutuhan hidup manusia. Karena memang manusia diciptakan tidak serupa dengan bebatuan yang tidak punya hajat atau kebutuhan. Manusia selalu dan terus-menerus membutuhkan berbagai hal demi kelangsungan hidupnya. Dari kebutuhan yang primer, sekunder, ataupun tersier. Dan bahkan cinta terhadap harta kekayaan, cinta terhadap kenikmatan itu akan senantiasa melekat dengan diri manusia. Seiring dengan bertambahnya waktu, bertambahnya umur, maka kecintaan terhadap harta itu semakin besar dan semakin besar. Coba Anda ingat semasa Anda masih kanak-kanak. Anda hanya berpikir tentang mainan. Tiada hari, tiada waktu, kecuali yang Anda pikir hanya mainan. Namun ketika Anda mulai menginjak umur dewasa, Anda mulai berpikir tentang sepeda motor. Anda mulai berpikir tentang pakaian yang bermerek, sepatu. Anda mulai berpikir tentang tas yang bagus. Seiring pertumbuhan Anda terus melebar dan membesar kebutuhan Anda. Kecintaan Anda terhadap harta. Makanya Rasulullah bersabda, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'hu ithnatan. Setiap manusia itu akan tumbuh besar. Dan bersama pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan psikologinya, ada dua hal yang terus ikut bertumbuh dan membesar, yaitu cinta terhadap harta dan cinta terhadap kehormatan atau penghormatan atau yang disebut syaraf, kemuliaan. Ketika kita masih kanak-kanak, dipanggil nama langsung itu hal yang biasa. Tapi ketika sudah mulai dewasa, mulai tersinggung kalau kita disebut nama tanpa menyebutkan identitas, minimal kakak atau abang. Ketika kita sudah mulai punya jabatan, dipanggil dengan sebutan kakak atau abang, kita tersinggung. Kenapa? Karena kita sudah mulai punya status. Mengharap status itu ikut disematkan di nama kita. Dengan sebutan bapak misalnya, atau
dengan pangkat yang melekat padanya, Bapak Camat, Bapak Direktur, Bapak Komisaris, dan seterusnya. Dan semakin tua, maka dalam tanda kutip gila hormat itu semakin menjadi-jadi. Sehingga orang yang semakin tua semakin mudah tersinggung bila statusnya tidak disebut, bila tuanya umur dia tidak diperhitungkan. Demikian pula dengan harta. Seiringan tumbuhnya, bertambahnya umur kita, semakin kita membutuhkan akan harta, semakin kita cinta terhadap harta. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Telah dijadikan sebagai perhiasan, sesuatu yang nampak indah bagi seluruh umat manusia. Kecintaan terhadap hawa nafsu dari wanita, anak keturunan, qanatiril muqantarah, harta yang melimpah ruah, yang menggunung. Setiap kita pasti bohong besar kalau ada yang mengatakan saya tidak cinta terhadap harta. Menipu diri sendiri sebelum menipu orang lain. Ketika ada yang berkata, saya tidak butuh pada kekayaan. Saya tidak ingin memiliki kekayaan. Karena cinta terhadap harta itu melekat dengan jiwa setiap insan. Selain itu sebagai sarana memenuhi kebutuhan, memiliki harta adalah kepuasan tersendiri. Memiliki harta adalah status yang diinginkan oleh semua orang. Dan memiliki harta juga kehormatan bagi orang yang tidak memiliki status, tidak memiliki kedudukan. Wajar bila banyak orang berusaha dengan segala macam cara untuk bisa memiliki harta, bahkan menumpuk-numpuknya, agar dia memiliki status sebagai orang yang kaya. Praktek pamer kekayaan, menghalalkan segala macam cara untuk memiliki harta yang melimpah, mendapatkan keuntungan yang instan. Cukup sebagai bukti bagi kita bahwa memang nafsu akan harta itu tidak akan pernah putus. Nabi menggambarkan fakta ini dengan sabdanya, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab labtagha lahuma thalitha." Andai manusia itu sudah diberi 2 lembah, ya. Andai manusia diberi 2 lembah emas, bukan sekitar 1 kilo, 2 kilo, 1 kintal, 2 kintal. 2 lembah emas. Alias dia memiliki tambang emas sendiri. Atau minimal dia telah menumpuk, menjadikan lembah sebagai gudang. Tidak lagi cukup disimpan di rumah ataupun di gudang bangunannya. Sehingga dia menyimpan emasnya itu di lembah, saking banyaknya. Apa yang terjadi? Puaskah dia? Selesaikah ambisi dia? Pupuskah harapannya untuk menambah dan menginvestasikan hartanya? Mencari sumber pundi-pundi kekayaan yang selanjutnya? Tidak. Labtagha lahuma thalitha. Niscaya dia akan berkata, andai saya bisa menambah 1 lembah lagi. Kalaupun itu dia telah bisa penuhi, dia berhasil menumpuk emas di lembah yang ketiga, niscaya dia akan berkata, andai saya bisa menggenapkannya menjadi 4 lembah, dan demikian seterusnya. Hanya ada satu yang bisa memupus ambisi, menumpuk dan mengeruk kekayaan. Rasulullah bersabda, "Wa ma mala'a jawfa ibnu Adam atau jawfa ibni Adam illa turab." Tidak ada yang bisa menghentikan ambisi manusia dari mengeruk dan menumpuk kekayaan kecuali tanah.
kecuali tanah, yaitu ketika dia telah dikuburkan, dihantarkan ke alam kubur, alias ketika dia mati dan jasadnya akan segera diurai oleh tanah. Saat itulah ambisinya berhenti. Ambisinya berhenti. Sampai pun ketika di akhir hayat. Di akhir hayatnya betapa banyak orang yang di akhiratnya tidak lagi mengingat akan la ilaha illallah kalimatut tauhid. Tidak lagi mampu menyebut nama Allah. Tidak lagi mampu mengingat akhirat karena cintanya terhadap harta. Sehingga yang dia ingat, yang dia sebut-sebut di akhir hayatnya menjelang dia menghadapi malakul maut, yang dia sebut perusahaannya, tabungannya, asetnya, hutangnya ataupun piutangnya. Karena memang dalam dirinya betul-betul telah dikuasai cinta akan harta. Padahal faktanya, kalau kita sedikit merenung tentang kehidupan yang ada di sekitar kita, yang itu merupakan ayah, merupakan pelajaran bagi umat manusia. Lihatlah betapa makhluk-makhluk hidup yang lain, burung, hewan ternak, ataupun hewan liar. Ujung-ujungnya, walaupun singa itu dikatakan sebagai raja hutan, dia mampu dan bisa menerkam bukan hanya 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor bisa dia terkam. Tetapi singa ketika dia berburu makanan, dia berburu 1 ekor dan kemudian dia nikmati, setelah dia kenyang dia tinggalkan. Manusia pun demikian. Sejatinya harta yang kita tumpuk, kekayaan yang kita miliki, itu sejatinya bukan harta dan kekayaan yang berguna bagi kita. Itu adalah harta dan kekayaan yang berguna bagi orang lain. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ya kepada umatnya, ayyukum maluhu ahabba ilaih min mali ghairi. Siapakah dari kalian yang hartanya lebih dia cintai dibanding harta orang lain? Sekilas, spontan kita berkata, setiap kita pasti lebih cinta terhadap hartanya sendiri dibanding harta orang lain. Makanya dia hitung-hitung, dia tabungkan, dia jaga, dia rawat. Kalaupun rumah, maka di sore hari dia tutup rumahnya, kunci pintu dan jendelanya. Karena dia merasa itulah hartanya. Ketika dia parkirkan kendaraan, dia parkirkan, masih dia pasang alarm, dia pasang kunci ganda di kendaraannya. Kenapa? Khawatir hartanya hilang. Padahal kata Nabi, wahallaka yabna Adam min malik, wahai anak manusia, apakah engkau punya, apakah engkau benar-benar memiliki dari harta yang kalian tumpuk, harta yang berhasil kalian dapat, kecuali yang engkau makan hingga habis, atau engkau kenakan hingga usang, atau engkau sedekahkan dan itu yang tersisa dari hartamu. Adapun harta yang engkau simpan, engkau rawat, engkau banggakan, sejatinya itulah harta orang lain. Yang engkau rasakan hanya jerih payah menumpuknya, mengumpulkannya, mencarinya, memperebutkannya, derita di dunia. Dan kemudian setelah mendapatkannya, engkau juga bersusah payah menyimpannya, menjaganya agar tidak diambil orang, agar tidak rusak. Dan agar bisa berkembang, semuanya itu adalah jerih payah, itu adalah perjuangan dan pengorbanan. Namun kalau itu tidak engkau makan, tidak engkau gunakan, dan juga tidak engkau sedekahkan, maka itu akan segera berpindah tangan menjadi milik orang lain. Bahkan bisa jadi semasa hidup Anda yang menikmati harta itu adalah orang lain, bukan Anda. Anda hanya merasakan jerih payahnya mencari kendaraan yang menikmati sopir, rumah yang menikmati pembantu, karena ternyata Anda jarang menggunakan kendaraan.
Anda jarang menghuni rumah tersebut. Apalagi Anda memiliki villa yang jarang Anda huni. Sepekan sekali aja belum tentu. Apalagi Anda memiliki ladang yang Anda biarkan mangkrak, tidak Anda tanami. Anda berkata berdalih investasi masa tua. Sampai pun Anda tua, Anda juga tidak menikmati tanah tersebut. Ini betul-betul menggambarkan akan makna firman Allah Subhanahu wa taala alhaakumut takatsur. Kita itu sering terperdaya oleh apa? Praktek perlomba-lombaan mencari kekayaan. Ikhwatul iman, kalau kita berbicara tentang kaya, maka kebanyakan kita berpersepsi menganggap bahwa kaya itu adalah bila asetnya berjibun, menumpuk, daftar kekayaannya sangat banyak, rekeningnya gendut, rumahnya mewah, kendaraannya mewah, batangan emas yang dia simpan di berangkasnya berkilo-kilo, itu gambaran orang yang kaya. Di benak kebanyakan kita. Padahal bisa jadi orang tersebut adalah orang paling miskin. Orang yang paling miskin. Sehingga jiwanya terus gersang, jiwanya terus merasa tidak pernah menemukan kepuasan, tidak pernah merasa berkecukupan. Ia terus dirundung oleh apa? Oleh kemiskinan. Bisa jadi Anda kagum dengan orang yang memiliki kendaraan mewah, rumah megah, hartanya melimpah, saham di perusahaan, di berbagai perusahaannya banyak, ya, perusahaannya menyebar di berbagai penjuru negeri ataupun bahkan di luar negeri. Tetapi pernahkah Anda bertanya kepada orang tersebut? Pernahkah Anda mendengarkan curhatan orang tersebut bahwa orang tersebut kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, jati diri. Dia tidak kenal dengan dirinya sendiri. Bahkan dia tidak sempat melayani dirinya sendiri, tidur saja tidak sempat. Dia tidur saja tidak sempat menikmati kasur yang begitu empuk yang dia beli dengan ratusan juta. Dia untuk makan saja, dia tidak sempat duduk di meja makan yang dia beli dengan harga yang sangat mahal. Kendaraan pribadi yang dia beli begitu mahal, bisa jadi dia tumpuk kendaraan itu banyak di rumahnya, bisa jadi sebulan sekali saja dia tidak pernah mengendarainya. Ia gersang. Ia rindu akan hal-hal yang remeh-temeh dalam hidup, yaitu kesempatan untuk sekedar duduk minum secangkir teh tanpa ada yang mengganggu, tanpa ada yang mengusik. Dia rindu suasana tatkala dia bisa tidur dengan nyenyak. Sehingga banyak dari mereka sekedar untuk tidur saja, mereka harus minum obat penenang, obat tidur. Sebagian mereka untuk sekedar makan saja harus menyiapkan obat-obatan terlebih dahulu agar bisa menikmati makanan tersebut. Sebagian mereka baru berani mengendarai kendaraan kalau sudah memastikan bahwa kendaraannya telah diasuransikan, bahwa perjalanannya telah diasuransikan. Hidupnya dirundung dengan ketakutan. Seperti itukah kekayaan yang kita mimpikan? Benarkah kondisi semacam itu adalah kondisi kaya raya? Tentu sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, kita justru merasa iba dengan orang yang semacam itu. Betapa menderitanya hidup. Sekedar makan saja harus diawali dengan minum obat. Sekedar tidur saja harus diawali dengan minum obat. Tanpa obat dia tidak bisa tidur. Sekedar untuk mendengar
tawaria anak-anaknya. Dia harus merencanakan semua itu jauh-jauh hari. Dia tidak bisa mendengar tawaria mereka setiap saat. Sekedar dia ingin merasakan tenangnya hidup tanpa harus dihantui dengan berbagai macam ketakutan. Dia harus pergi ke luar negeri, dia harus pergi ke tempat yang betul-betul terasing, jauh dari keramaian orang. Itulah gambaran orang-orang yang menduga bahwa dengan fasilitas, dengan harta dia bisa mendapatkan kedamaian hidup. Bahwa kekayaan itu diukur dengan materi, padahal tidak demikian. Rasulullah bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad." Tidaklah orang kaya itu diukur dengan banyaknya aset ataupun harta yang dia miliki. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi yang namanya kekayaan itu adalah jiwa yang senantiasa merasa kaya. Sehingga dia tidak pernah sudi untuk merendahkan diri, meminta kepada sesama manusia. Dia bahkan secara faktual, dia tidak pernah merasa butuh kepada sesuatu. Karena dia merasa semua kebutuhannya telah Allah cukupi. Akhirnya, orang tersebut walaupun secara hitungan materi sedikit yang dia miliki, tetapi dia tidak pernah merasa butuh kepada sesuatu. Dalam hal yang remeh-temeh saja, dia tidak, kepada bengkel saja tidak merasa butuh kepada kehadiran bengkel. Kenapa? Kendaraannya tidak pernah rewel, tidak pernah mogok. Ke dokter, dia tidak pernah perlu dokter, karena alhamdulillah hidupnya selalu sehat. Dia ke tukang servis, ya, yang menservis jaringan listrik di rumahnya. Subhanallah, rumah dia tidak pernah konslet. Lampunya tidak pernah mati. Bahkan lampu itu yang umur normalnya hanya sekian ribu jam, lampunya sudah beribu-ribu jam tidak kunjung padam. Masih nyala, tidak rusak. Subhanallah. Keberkahan hidup, itulah kuncinya. Jangan heran bila Nabi SAW dan dalam Islam secara umum, keberkahan itu dijadikan sebagai satu hal primer, sampai dijadikan bagian dari ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kerahmatan Allah, dan juga keberkahan darinya senantiasa menyertai Anda sekalian. Itulah arti dari ghina. Tatkala keberkahan itu telah Allah berikan, telah kita buka pintunya, maka kekayaan itu menjadi nyata. Walaupun secara hitungan materi tidak banyak yang kita miliki, tidak banyak yang kita dapat, tapi karena Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita, maka kaya itu nyata. Rasulullah bersabda menceritakan perihal dan menggambarkan kondisi orang yang betul-betul kaya, walaupun asetnya minim. Rubba ash'ath akbar. Bisa jadi ada orang yang secara penampilan ash'ath, kusut, kumuh, akbar, berdebu, penampilannya kotor. Dia bukan orang yang hidup dalam kemewahan. Dia hidup dalam kesederhanaan. Pakaiannya saja kusut. Menggambarkan akan kondisi ekonomi dia yang pas-pasan. Madfu'un bil abwab. Tidak dikenal oleh banyak orang. Sehingga kalau bertamu, semua orang berkata, maaf sedang sibuk. Maaf sedang ada kerjaan. Maaf tidak siap untuk diganggu.
Tidak ada yang mengharapkan kedatangannya. Dia betul-betul orang yang tidak dipandang sama sekali di hadapan sesama manusia. Tetapi kata Nabi, "Lau aqsama 'alallahi la abarrahu." Andai dia bersumpah meminta sesuatu kepada Allah, niscaya Allah akan berikan. Andai dia berdoa, dalam satu riwayat, andai dia memohon kepada Allah agar gunung yang ada dekat dengan dirinya itu dirubah menjadi emas untuknya, Allah akan jadikan gunung itu sebagai emas. Allah akan berikan kepadanya. Tapi dia tidak mau meminta itu. Kenapa? Karena dia tidak butuh. Dia tidak merasa butuh dengan semua itu. Ini satu konsep kekayaan yang diajarkan Nabi SAW, bahwa kunci pertama untuk menjadi orang kaya itu adalah kayanya batin. Yang dari kayanya batin itu akan diikuti dengan kayanya fisik secara lahiriah, yaitu berkahnya hidup. Anda mungkin di kantor masing-masing melihat betapa orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih besar, bahkan berlipat ganda dibanding penghasilan pendapatan orang lain. Namun demikian, orang yang penghasilannya lebih rendah, anaknya lebih banyak, mereka bisa hidup dengan tentram, bisa memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya. Seakan tidak ada kurang-kurangnya orang tersebut. Di saat orang yang penghasilannya jauh lebih besar, berlipat ganda, hutangnya berjibun. Akhir bulan belum datang, gajinya sudah habis. Bahkan sekedar untuk membayar listrik di rumahnya kadang dia harus berhutang. Hilang keberkahan hidup, hilang keberkahan harta. Sehingga kaya yang artinya adalah ghina, yang arti secara bahasa adalah selalu berkecukupan. Secara kasat mata, orang yang penghasilan besar tersebut ternyata dia tidak berkecukupan karena tidak berkahnya hidup. Betapa banyak pengusaha yang secara hitungan nominal mendapatkan keuntungan yang besar. Barang dagangannya laku, namun hidupnya selalu saja dalam kekurangan. Keuntungan yang besar itu ternyata tidak dapat dia kumpulkan, tidak dapat dia sisihkan, karena setiap saat dalam segala urusannya Allah buka pintu-pintu kebutuhan dari rambutnya hingga ujung kakinya. Selalu butuh untuk dirawat. Kalau tidak dia akan menderita, dia akan sakit. Kendaraannya butuh diservis, rumahnya butuh diservis. Semua urusannya tidak pernah berhenti. Demikian gambaran Nabi SAW ketika beliau bersabda, "Man kanatid dunya, man kanatil akhiratu hammah." Siapapun orang yang kehidupan akhirat itu adalah obsesinya. Orang yang dalam pikirannya, dalam hidupnya hanya ada obsesi, satu obsesi, yaitu sukses di akhirat, selamat di akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan itu senantiasa melekat di dalam jiwanya. Dia senantiasa merasa berkecukupan. Dia tidak pernah merasa miskin, merasa butuh. Wa jama'a lahu syamlah. Dan Allah akan kumpulkan semua urusan dia. Semua urusan dia menyatu. Tidak lagi tercerai-berai. Sehingga dia tidak pontang-panting ke sana kemari. Wa atadhu dunya wa yaragimah. Dan dunia itu, kekayaan dunia itu datang kepadanya, menghampiri kepadanya, baik secara kuantitas ataupun kualitas. Wa yaragimah. Harta kaya dunia itu datang dengan sukarela, dengan begitu mudah, begitu lancar. Adapun orang yang orientasi hidupnya itu adalah
kemewahan dunia, sukses materi, sukses itu selalu diukur dengan fasilitas. Apa yang terjadi? Ja'alallahu faqrahu baina ainaih. Ia senantiasa dibayang-bayangi oleh apa? Oleh kemiskinan. Dia selalu dihantui oleh kefakiran. Walaupun saat ini dia memiliki aset yang banyak, harta yang melimpah, dia selalu khawatir akan hari esoknya. Dia khawatir akan masa tuanya. Dia khawatir akan dikhianati oleh karyawannya. Dia khawatir akan ditipu bahkan oleh anak dan istrinya. Sehingga semua yang ada di sekitarnya dalam kondisi horor. Mereka adalah sumber ketakutan baginya. Sumber ancaman baginya. Ketika dia melihat istri, dia takut istrinya ini selingkuh dan memberikan harta kayaknya kepada pasangannya, pasangan selingkuhnya. Dia melihat anaknya, dia khawatir kalau anak-anaknya menghambur-hamburkan harta, tidak mampu mengelola. Ketika dia melihat karyawannya, dia pun takut kalau karyawannya menelikung, menipu, dan mengalihkan pelanggannya kepada orang lain. Ya ja'alallahu faqrahu baina ainihi, sehingga dia terus dihantui, kemiskinan itu selalu ada di depan matanya. Terbayang-bayang. Wa farraqallahu syamlah, dan Allah cerai-beraikan urusan dia sehingga dia terus pontang-panting mengejar dunia, tidak pernah terkumpul. Tidak pernah bersatu. Centang-berentang itu urusan dia. Dia berusaha membenahi satu masalah, muncul masalah yang baru. Dia berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Datang lagi masalah yang lain, demikian seterusnya. Ada saja masalah dalam hidupnya yang menjadikan dia terus menderita. Tidak bisa menikmati kekayaan, tidak bisa menikmati apa yang telah dia miliki dari fasilitas dan harta yang melimpah. Walam ta'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dia tidaklah bisa mengumpulkan harta kecuali memang yang telah Allah takdirkan. Sebatas yang telah Allah takdirkan untuknya. Tidak banyak yang biasa rasakan. Sebagian ulama menafsirkan tentang hadis ini bahwa orang yang orientasi hidupnya itu hanya dunia, dia lupa akhirat. Disebutkan dalam ini bahwa dia hanya mendapatkan rezeki, kekayaan dunia sebatas yang dia takdirkan, yang ditakdirkan untuknya. Setiap manusia ditakdirkan memiliki satu perut, memiliki satu mulut. Ya. Namun karena di dalam dirinya itu, di mata dia, dalam nalarnya bahwa dia itu miskin, dia dihantui oleh kemiskinan yang identik dengan kelaparan. Maka apa yang dia lakukan? Dia makan begitu rakus. Dia tidak pernah merasa kenyang. Dia tidak pernah merasa kenyang. Sampai-sampai Nabi menggambarkan bahwa orang yang kufur kepada Allah itu ya'kulu fi sab'ati am'a. Makannya itu kalau ditakar seperti porsinya 7 orang. Tapi dia masih takut akan kelaparan. Padahal dia sudah makan begitu banyak. Dia masih dihantui kalau nanti kehausan, nanti kelaparan. Nanti kalau kekurangan asupan gizi ini, kekurangan kandungan ini dan itu, nanti menyebabkan penyakit ini dan penyakit itu. Sehingga hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Padahal dia tidak kurang-kurang asupan gizi. Tetapi dia terus dihantui. Sehingga dia hidupnya selalu pergi ke konsultan gizi, konsultan obat, konsultan kesehatan, syaraf, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena khawatir kalau dia kekurangan asupan gizi. Lihatlah orang yang hidupnya senantiasa dimakmurkan waktu-waktunya, aktivitasnya dimakmurkan dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah.
Mereka tidak khawatir dengan yang namanya kekurangan gizi, kekurangan kandungan vitamin ini dan itu. Mereka senantiasa bisa menikmati hidup tenang, tidak ada yang mereka khawatirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, konsep ghinan nafs, kaya, merasa kaya dengan jiwa kita, merasa bahwa yang namanya kekayaan itu ada dalam hati, bukan dengan aset. Yang namanya kaya itu adalah persepsi, pola pikir, dan ideologi keyakinan bahwa hidupnya telah dijamin, rezekinya telah dicatat. Tidak mungkin ada yang bisa merebut, tidak mungkin ada yang bisa mensuplai di luar yang telah Allah takdirkan. Orang yang beriman akan tentram. Dia tidak bergantung kepada siapapun. Dia tidak mengharap kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak pernah khawatir dalam kondisi apapun dan kapanpun. Karena dia yakin bahwa tidaklah Allah menciptakan dirinya kecuali telah Allah sediakan pula jatah rezeki yang cukup untuk dirinya semasa hidup di dunia. Rasulullah bersabda, "Inna ruhal kudus nafatha fi raw'i." Sesungguhnya malaikat Jibril itu membisikkan dalam jiwaku, "Anna lan tamuta nafsun hatta tastaghfir rizqaha." Baik, ini konsep ghinan nafs. Tidak bertentangan sama sekali dengan ghina, kekayaan secara fisik. Bagi orang yang beriman, tidak dilarang untuk kemudian menumpuk harta, mencari keuntungan yang berlipat ganda. Tetapi ketahuilah bahwa Anda tidaklah layak menyandang kekayaan secara syariat kecuali bila harta itu betul-betul berguna bagi Anda semasa hidup Anda di dunia dan juga akan berguna kelak ketika Anda setelah berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, dalam Al-Qur'an dan Sunnah banyak amalan-amalan yang bila dilakukan, bila dikerjakan, akan membukakan pintu-pintu rezeki, akan melapangkan jalannya rezeki bagi kita. Di antara misalnya istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Nuh alaihissalam berkata kepada umatnya, "Wahai umatku, hendaknya kalian memperbanyak istighfar. Karena dengan istighfar itu Allah akan menurunkan hujan yang deras. Dan juga menumbuhkan ladang yang subur. Dan memberikan kepada kalian amwal, harta yang melimpah. Wabanin, dan anak keturunan." Allah juga telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapapun yang senantiasa menegakkan takwa kepada Allah, Allah akan selalu beri jalan keluar bagi problematika hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan berikan rezeki yang datang kepadanya dari jalan yang tidak dia duga-duga. Sebagian orang mengira bahwa dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak takwa kepada Allah, mengamalkan perintah meninggalkan larangan, sebagian orang mengira bahwa hartanya akan segera melimpah. 1.000 menjadi 1.000.000, 1.000.000 menjadi 1 miliar, 1 miliar menjadi 1 triliun, dan seterusnya. Padahal tidak ada dalil yang dengan tegas dan lugas mengatakan bahwa yang bertakwa pasti menjadi kaya raya, yang selalu beristighfar pasti hartanya melimpah ruah. Tidak. Tidak demikian. Karena arti kaya, arti kecukupan itu bisa jadi seperti yang terbayang dalam nalar kita selama ini bahwa hartanya melimpah ruah secara kuantiti berlipat ganda. Bisa jadi kaya itu, berkecukupan itu berarti dengan ditutupnya pintu-pintu kebutuhan. Sehingga dia tidak butuh berobat, dia tidak butuh investasi masa depan.
Untuk apa? Menghadapi masa tuanya. Dia tidak perlu untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal di perjalanan kalau terjadi misalnya kerusakan di kendaraannya, atau dia juga tidak perlu untuk investasi masa depan anak-anaknya karena anak-anaknya telah Allah persiapkan rezeki untuk mereka. Banyak orang yang mengkhawatirkan tentang pendidikan anaknya, sehingga mereka memilih untuk asuransi pendidikan. Khawatir kalau di saat dia telah menginjak umur tua tidak lagi mampu membiayai pendidikan anaknya. Hidupnya terus dihantui. Tetapi orang yang beriman, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, bisa jadi pintu-pintu ini Allah tutup sehingga dia tidak perlu tidak perlu keluar modal untuk pendidikan anaknya. Bisa jadi anaknya mendapatkan beasiswa. Bisa jadi anaknya Allah tunjukkan pintu wirausaha sehingga mereka melakukan atau menempuh pendidikan sambil merintis kemandirian. Bisa jadi anak-anaknya merasa mampu untuk hidup mandiri, sehingga mereka walaupun menempuh pendidikan, mereka berkata kepada orang tuanya, ayah, tidak perlu ayah yang mengeluarkan biaya, saya bisa ke sekolah sendiri. Dan masih banyak contoh konkret bagaimana Allah menutup pintu-pintu kebutuhan dari hambanya sehingga hambanya senantiasa merasa berkecukupan, tidak merasa perlu. Ada dua kemungkinan arti dari kekayaan itu, yaitu ketika dia memiliki hitungan harta yang melimpah, setiap kali dia butuh sesuatu dia mampu melakukannya, mampu membelinya, mampu membiayainya. Atau bisa jadi Allah tutup pintu-pintu kebutuhan dalam hidupnya sehingga sebesar yang dia miliki, sebesar itu pula kebutuhan yang dia inginkan. Sehingga dia tidak perlu untuk mengeluarkan biaya yang bermacam-macam untuk kebutuhan sebagaimana yang dikeluarkan oleh orang lain. Ikhwatul iman, di antara aplikasi kaya yaitu bila Allah Subhanahu wa taala menjadikan hartanya itu tepat guna dan multiguna. Betapa banyak orang yang memiliki rumah besar, tetapi rumah itu tidak multiguna dan tidak tepat guna. Sehingga dihuni pun tidak nyaman, disewakan pun tidak ada yang menyewa, diberikan kepada anak-anaknya pun anaknya juga tidak ada yang mau tinggal di rumah tersebut. Akhirnya yang dia rasakan bukan nikmatnya memiliki rumah besar, tapi derita. Rumah yang begitu besar hanya dia huni dengan istrinya berdua saja. Akhirnya dia merasakan deritanya memiliki rumah besar, kesunyian, kesepian. Dia rindu kepada anaknya untuk meramaikan rumah tersebut. Semula ketika anaknya masih kecil dia berpikir rumahnya terlalu sempit. Karena anaknya selalu berulah membuat rumahnya berantakan, bermain, membuat permainannya berantakan, berserakan di lantai, maka dia berpikir untuk memperbesar rumahnya. Namun tatkala rumahnya telah menjadi besar, ternyata bukannya anaknya menjadikan orang tuanya bahagia dengan riuh tawa anak, riuh candaria sang anak, tetapi yang terjadi anaknya tidak betah di rumah. Dengan 1001 alasan, bisa jadi demi pendidikan anak dia harus pergi ke luar negeri. Akhirnya lagi-lagi orang tua menderita. Sebagaimana kemarin ketika rumahnya masih kecil, dia menderita. Ketika rumahnya sudah besar, dia pun kembali menderita. Kemarin menderita karena gaduh riuh anak. Sekarang menderita karena sunyinya rumah. Dan ternyata setelah anaknya selesai dari pendidikan pun tidak sudi kembali ke rumahnya. Hilang keberkahan hidup. Karena itu mari ikhwatul iman, kita luruskan pemahaman kita, persepsi kita tentang kekayaan dalam hidup. Kekayaan tidak lagi diukur dengan
kuantitas tetapi juga dengan kualitas. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta tetapi tepat gunanya harta, multigunanya harta. Sebagaimana panjang pendeknya umur tidak hanya diukur dari berapa puluh tahun bahkan berapa ratus tahun dia hidup, tetapi diukur pula dengan betapa banyak karya kebajikan yang berhasil dia ukir dalam hidup tersebut. Ni'mal abdu man tala umruhu hasuna amaluh. Sebaik-baik hamba adalah orang yang umurnya panjang dan amal kebajikannya senantiasa dan amal hidupnya itu senantiasa berupa kebajikan. Ni'mal malu salih lil abdi salih. Sebaik-baik harta yang halal adalah harta yang Allah berikan kepada orang yang soleh. Betapa banyak orang yang mendapat harta berlimpah ruah, tetapi faktanya harta itu menjadi sumber nestapanya. Senantiasa dipalak, senantiasa ditipu oleh orang lain, dieksploitasi oleh orang lain, diintimidasi oleh orang yang sehingga menjadikan dia dengan kekayaan itu merasa menderita, kehilangan kedamaian dalam hidup. Ikhwatul iman, selain beristighfar, memperbanyak amal kebajikan, meninggalkan kemaksiatan yang itu merupakan salah satu potensi, salah satu alasan Allah memberikan kekayaan kepada hambanya. Maka ketahuilah, ada cara instan, cara cepat agar Anda segera merasa kaya. Apa itu? Mengingat kematian. Lihatlah orang di sekitar Anda. Apakah mereka ketika mati membawa serta hartanya? Apakah tatkala malakul maut telah tiba, kasur yang empuk, kendaraan yang mewah, rumah yang megah, berguna bagi mereka, menyelamatkan mereka dari sakaratul maut, mampu mengantarkan mereka untuk mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya, mampu menjaga mereka dari su'ul khatimah? Belum tentu. Bisa jadi hartanya yang begitu banyak justru menjadi biang dia terjatuh dalam su'ul khatimah, na'udzubillah. Karena itu Rasulullah bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kenikmatan dunia. Al-maut, yaitu kematian. Fa innahu la yakunu fi qalilin illa katsarahu. Karena mengingat kematian itu tidaklah engkau lakukan di saat engkau sedang miskin, di saat engkau sedang dalam kondisi sempit, kecuali dengan mengingat kematian itu sekejap Anda akan merasa kaya. Sekejap Anda akan merasa bahwa harta Anda melimpah. Karena ketika Anda ingat mati, Anda akan ingat pertanggungjawaban. Anda akan ingat tentang hisab, bahwa harta Anda harus Anda pertanggungjawabkan. Coba Anda bayangkan hari ini, ketika di tengah jalan, ketika Anda satu perjalanan safar, ternyata orang yang membawa aset, misalnya Anda datang dari luar negeri, orang yang membawa uang dolar, bisa jadi 1 koper, 2 koper, atau membawa emas, bisa jadi 10 kilo, 50 kilo. Maka mereka akan menjalani pemeriksaan yang sangat ketat di bandara. Anda pasti menderita kala itu. Anda akan merasa betapa bodohnya orang tersebut ketika dia datang dengan membawa harta tunai, membawa emas batangan begitu banyak. Niscaya akan menjalani proses pemeriksaan yang begitu ketat. Dia akan berada dalam kondisi was-was karena terancam dianggap melakukan satu tindakan yang ilegal, berpotensi menjadikan Anda kehilangan harta atau menjadikan Anda dipenjara.
Namun orang yang melenggang kangkung datang dari luar negeri atau pergi ke luar negeri tanpa membawa aset yang banyak, dia begitu saja mudah melewati pemeriksaan imigrasi. Dilihat paspornya begitu saja dia lewat. Sehingga dia ringan hisabnya. Tetapi orang yang memiliki harta melimpah, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa al-fuqara, orang-orang fuqara itu akan lebih cepat masuk surga dibanding agniya. Karena orang yang kaya raya akan terhenti untuk beberapa saat lamanya di alam mahsyar karena mereka harus mempertanggungjawabkan harta mereka, di mana mereka dapat dan kemana mereka belanjakan. Kemana mereka belanjakan. Ikhwatul iman, di antara kiat instan untuk menjadikan Anda kaya raya adalah dengan Anda sering-sering melihat orang yang berada di bawah Anda. Menunduklah ke bawah. Menolehlah ke bawah. Jangan menengadah ke atas. Betapa banyak orang ketika Anda menunduk ke bawah, melihat ke bawah, Anda akan menemukan bahwa terlalu banyak orang yang lebih rendah dibanding Anda. Lebih minim dibanding Anda. Lebih berat beban yang harus mereka pikul. Rasulullah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian. Fa huwa ajdar alla tazdaru nikmatullah. Dengan melihat orang di bawah, niscaya Anda akan lebih mudah bersyukur dan lebih menghargai nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Tetapi ketika kita melihat ke atas, banyak orang yang kaya yang lebih banyak, maka akan menumbuhkan nafsu dan ambisi, keserakahan dalam hidup kita. Akhirnya kita selalu dirundung rasa kemiskinan. Oh, saya masih miskin, dia lebih banyak, lebih kaya daripada saya. Terakhir, kiat instan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini agar kita segera merasa kaya. Bahwa harta yang kita miliki itu, atau kita diciptakan di dunia ini, bukan untuk menumpuk harta. Tetapi harta Allah berikan kepada kita sebagai sarana, sebagai fasilitas agar kita bisa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Adapun harta kekayaan dunia, maka Allah ciptakan, Allah sediakan untuk apa? Untuk mendukung, untuk menjadi alat bantu agar kita bisa fokus, agar kita lebih bisa maksimal dalam menunaikan ibadah. Karena itu, harta yang menjadikan Anda lalai, harta yang menjadikan Anda tersibukkan dari mengingat Allah, maka itu petaka. Rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Mereka adalah orang-orang yang masuk surga itu, hamba orang yang saleh itu adalah orang-orang yang la tulhim, perdagangan mereka, harta kekayaan mereka tidak menjadikan mereka lalai dari mengingat siapa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan dibalik. Anda menjadi budaknya harta, tetapi jadikan harta itu sebagai tunggangan Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga Anda akan senantiasa sadar bahwa harta yang menyibukkan Anda dari sholat 5 waktu, menjadikan Anda tersibukkan dari membaca Al-Quran, dari berzikir kepada Allah, dari bersilaturahmi, dari mendidik anak dan istri Anda, maka itu petaka, bukan nikmat. Anda akan tinggalkan harta itu. Tetapi harta yang berguna bagi Anda untuk membahagiakan Anda dan istri, menjadikan mereka, mendidik mereka, memudahkan mereka untuk menjadi orang-orang yang saleh, meringankan lisan Anda untuk berzikir, memberikan Anda kesempatan yang lebih lapang untuk beribadah kepada Allah, memberikan opsi yang lebih variatif bagi Anda untuk mendulang pahala di sisi Allah, maka harta itulah yang berguna. Lihatlah harta dari sisi kegunaannya bagi kehidupan akhirat Anda. Sehingga Anda tidak terperdaya dengan hanya sekedar menghitung nominalnya, jumlahnya, kuantitasnya, tetapi Anda lupa fungsi dari harta tersebut, yaitu untuk apa?
menjadi sarana Anda menegakkan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Anda tidak jadi budaknya harta, tetapi hartalah yang menjadi tunggangan Anda. Anda tidak ditunggangi harta, tetapi Anda menunggangi harta untuk bisa menyegerakan langkah Anda menuju ke pintu surga. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan kajian tausiah dari Ustadzuna Ustadz Muhammad Arifin Badri yang sangat bermanfaat, yang sangat menggugah, yang mengingatkan kita semua tentang hakikat harta. Semoga kita semua bisa bermanfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadzuna Hafizahullah Ta'ala. Amin. Sudah ada satu orang yang mengangkat tangan. Kita persilahkan kepada Abu Musa untuk bertanya. Silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz, sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kami selaku ASN. Ana izin bertanya, Ustaz, terkait di ASN sendiri, yang Ana alami, Ustaz, yang pernah Ana alami, bahwa untuk benar-benar bertindak jujur itu dalam segi keuangan, atau pertanggungjawaban keuangan dari suatu instansi itu terkadang mengalami kendala, Ustaz. Sebagai kasus atau contoh mungkin adanya seperti pengadaan sesuatu, Ustaz, tapi ditulis untuk mengadakan suatu tipe A atau suatu A, tetapi pada nyatanya yang dilaporkan itu bahwa untuk menghadirkan A ini, tapi ditulis dalam bentuk laporannya itu sesuatu yang B. Nah, terkadang sebagaimana kita dalam kehidupan di ASN sendiri, Ustaz, kadang kita mulai mencoba untuk menolak. Nah, tapi apakah dengan penolakan ini terkadang kesannya malah seakan-akan kita yang sudah ngaji ini, Ustaz, terkesan agak terlalu ekstrim mungkin, Ustaz, dibilang. Terkadang Ustaz, sebagaimana contoh misalnya yang Ana alami, dana untuk pengadaan makan, tapi itu ditulis bahwa untuk pengadaan dinas, dana dari dinas dianggapnya, Ustadz. Nah, itu pernah Ana jalani dalam waktu 1 tahun untuk tidak sama sekali menolak keras bahwa untuk menerima hal tersebut. Nah, namun terkadang setelah melihat kondisinya kita yang ngaji ini, Ustadz, apakah itu akan memberikan efek negatif untuk dakwah salaf sendiri, Ustadz, terutama di instansi kita atau di lingkungan kita, atau mungkin menyikapinya seperti apa ya, Ustadz? Karena kadang-kadang kita juga jadi dilema atau bingung seperti apa kita harus mengambil sikap, Ustadz, karena di antara dua pilihan, terutama kita dibenturkan dengan syariat, tapi juga apakah memang itu akan malah merusak dakwah itu sendiri, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah, bahwa ketika saya ingin sekedar menggambarkan satu ilustrasi. Ketika kita ingin menolong orang yang kebakaran atau menolong orang yang diseret oleh banjir, maka memang seringkali kita tidak bisa bebas dari lumpur ataupun air. Kita harus berenang. Diri kita juga kadang terancam ikut hanyut. Badan kita juga berlumuran lumpur, ya. Tetapi tentu tujuan dan maksud antara mereka yang hanyut dengan kita yang menolong tentu berbeda. Antara mereka yang sudah hanyut dengan kita yang berusaha mewarnai, merubah, tentu berbeda. Allah Maha tahu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tatkala lembaga ataupun instansi itu
dihuni oleh orang-orang yang memang betul-betul sudah hanyut, tidak lagi peduli dengan halal dan haram, tidak lagi peduli dengan keberkahan, tidak lagi peduli dengan kehidupan akhirat, sehingga baginya orientasinya bagaimana bisa mengeksploitasi sebanyak mungkin dengan cara apapun. Maka tentu kondisi ini sangatlah buruk. Dengan hadirnya orang-orang yang baik, yang memang kadang menjadi korban, kadang memang harus berbenturan, kadang juga harus merasakan tekanan yang begitu hebat, tentu ini akan menjadi peran tersendiri meminimais kerusakan. Karena memang kita hidup di dunia yang sudah ada, bukan dunia yang kita pesan. Kalau kita bisa memesan lingkungan, menentukan kriteria lingkungan kerja kita, maka itu sangat bagus. Tapi itu tidak mungkin kita lakukan. Kita hanya bisa meminimais kondisi yang ada agar tidak semakin parah, dan kalau bisa ada sedikit perubahan atau banyak perubahan. Ini butuh perjuangan. Antum bisa bayangkan bagaimana Nabi SAW ketika harus berjuang di masyarakatnya Quraisy yang kala itu semuanya adalah para penyembah selain Allah, penyembah berhala. Apa julukan dan bagaimana intimidasi, bagaimana tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Nabi SAW ketika Nabi harus tetap teguh dan menyuarakan kebenaran. Sehingga antum tidak boleh ciut nyali. Itulah konsekuensi hidup di tempat yang semacam itu. Hidup di Kubang Lumpur atau hidup di komunitas yang heterogen, bukan homogen. Sehingga antum harus sadar, selain antum harus berusaha untuk mewarnai, antum juga harus berusaha mempertahankan diri, eksistensi diri. Yang ketiga, bahwa aspirasi ataupun saran dan juga idealisme kita itu bisa kita suarakan secara bertahap. Salah satunya melalui forum semacam ini, menggugah kesadaran, menyamakan persepsi. Walaupun saat ini praktek belum bisa kita rubah, tetapi tatkala kesadaran akan halalnya harta, haramnya korupsi, haramnya penipuan, manipulasi, itu sudah merata. Sebagaimana ada pembiasaan jujur, ya, maka suatu saat akan terjadi perubahan. Suatu saat akan terjadi perubahan. Coba antum lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Allah kisahkan ceritanya, untuk merubah kondisi negeri Mesir kala itu yang carut marut. Beliau menjalani karir dari seorang pesakitan di penjara, dituduh. Padahal pemerintahan kala itu sudah carut marut. Bahkan begitu buruknya pemerintahan kala itu, sampai Nabi Yusuf sekedar untuk mengenalkan punya saudara saja tidak berani. Peran kaum wanita kala itu sudah jelas-jelas yang salah adalah istrinya pejabat tersebut, Zulaikha. Tapi yang dipenjara siapa? Nabi Yusuf. Kong-kali kaum wanita mempengaruhi keputusan pemimpin. Itu sangat buruk. Ya. Tetapi Nabi Yusuf bertahan. Untuk apa? Memberi warna. Dan sampai akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya mendapatkan kepercayaan menjabat. Dan kala itulah beliau betul-betul bisa menyuarakan yang hak. Ya. Walaupun beliau sendiri mengakui bahwa beliau tidak mungkin vulgar di saat rajanya masih berbeda agama dengan beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Poin selanjutnya, bahwa proses perbaikan itu tidak bisa instan. Karena rusaknya sistem, rusaknya pola itu juga tidak instan. Apa yang antum keluhkan itu tidak terjadi karena sekali praktek, dua kali praktek. Ketika itulah kerusakan telah menjadi sudah sistemik, ya. Itu menunjukkan bahwa kerusakan itu telah berjalan
telah terjadi melalui proses yang berkepanjangan. Maka upaya untuk membenahinya pun juga akan demikian, butuh proses panjang. Rusaknya sistem itu bukan karena ulah satu atau dua orang, tetapi ulah semua orang atau banyak orang. Maka membenahinya pun juga dibutuhkan sistem, dibutuhkan peran banyak orang. Dan Al-Imam Ibnu Taimiyah suatu hari pernah ditanya perihal praktek yang ada di zaman beliau. Kalau di zaman beliau waktu itu digambarkan, walaupun namanya belum disebut sebagai dengan sebutan formal seperti zaman sekarang adanya pajak atau retribusi misalnya. Tapi di zaman beliau itu sudah ada praktek semacam ini, bahwa para pedagang yang berdagang di pasar zaman beliau itu dipungut pungutan dari penguasa. Kalau kita mau bahasakan sederhananya pajak. Ya, dan itu tidak bisa dihindari, siapapun yang berdagang pasti harus membayar. Nah, ada seorang yang soleh, orang yang jujur, orang yang amanah bertanya, bolehkah aku bekerja di tempat tersebut? Sehingga aku berusaha untuk menegakkan kejujuran agar kezaliman ini tidak semakin berlipat ganda. Sudah pungutannya tidak bisa dihindari, oknum yang bertugas pun ternyata juga bermain melipat gandakan pungutan. Pungutan yang formal saja sudah zalim. Itu digambaran dalam fatwa beliau di Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah. Pungutan formalnya saja, nominal yang sudah resmi saja, itu sudah zalim. Namun tidak bisa dihindari karena sudah menjadi sistem di zaman beliau. Apalagi kalau pungutan-pungutan ini yang melakukannya adalah para pejabat yang memang rusak, sehingga bukannya diusahakan agar menjadi ringan, tapi justru malah dilipat gandakan dengan berbagai dalil dan alasan, sehingga masyarakat kala itu semakin tertindas. Maka dengan hadirnya orang-orang yang soleh, orang yang amanah, jujur, yang berusaha untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman, dan meminimais tingkat pungutan liar tersebut. Ya, tingkat pungutan liar itu tentu itu adalah bentuk dari taklilus syarr, usaha meminimais kejelekan baik secara kuantitas ataupun kualitas. Secara frekuensi pungutannya, kalau pejabat yang memungut pungutan liar itu adalah pejabat yang zalim, bisa jadi frekuensinya semakin sering, dari sebulan sekali menjadi sepekan sekali. Dari yang nominalnya kecil akan direkayasa alasan-alasan agar pungutannya menjadi lebih besar, sehingga semakin menjadikan masyarakat sengsara. Adanya orang-orang yang jujur, adanya orang yang amanah, yang berusaha meminimais kebocoran, meminimais kecurangan, sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang maksimal, pungutannya minimal, itu adalah bentuk dari amal soleh. Itu pendapat Imam Ibnu Taimiyah demikian. Anda bisa bayangkan kalau job ini dipegang oleh orang yang tidak peduli, tidak amanah, apa yang akan terjadi? Bukan sekedar membuat nota kosong, sehingga nominalnya di markup, direkayasa, tapi bisa jadi membuat proyek-proyek fiktif dengan nota-nota yang fiktif juga, sehingga tingkat kerugian negara semakin parah, semakin buruk. Bukan sekedar bocor, betul-betul embernya pecah. Kalau bocor itu masih ada yang tersisa. Tapi kalau pecah itu betul-betul tumpah semuanya. Sudah tidak ada proyek, duitnya pun juga habis. Dan ini sudah menjadi rahasia umum ya. Adanya proyek-proyek fiktif dijalankan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Tapi adanya kebocoran yang terjadi dengan usaha maksimal yang bisa dilakukan untuk meminimais kebocoran tersebut. Dan apalagi bila antum bisa menjaga wara', sebisa mungkin tidak memanfaatkan, tidak menggunakan, maka tentu ini adalah bentuk dari kontribusi kita dalam meminimais kerusakan yang terjadi di
masing-masing instansi kita. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, Barak. Jazakallah khair atas jawabannya Ustazuna. Dipersilahkan kepada ikhwah sekalian yang ingin bertanya bisa raise hand. Nanti akan kami persilahkan. Ustaz, mohon maaf, ini Ustaz bisa sampai jam berapa Ustaz ya? Ya mungkin 10 menit lagi ya. Baik, baik. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Dipersilakan kepada ikhwah yang hadir, ada yang raise hand, silakan. Taib, Kibong. Masih mute nampaknya. Masih mute ya. Sudah di unmute itu? Tafadhol. Tafadhol. Abu Mekal. Sudah ana unmute. Tidak bisa unmute katanya. Mungkin Sudah ana unmute. Oh, jadi mungkin satu arah aja ya. Silakan Oka untuk unmute. Oh, baik. Sudah muncul? Memang kadang kalau di unmute dari host ada kendala seperti itu. Coba sebentar. Ana buka unmute. Tafadhol, antum bisa unmute sendiri. Tafadhol. Sudah ana buka untuk semua. Bisa Belum bisa, masih tanda mute itu. Sudah ana buka ini. Mungkin menunggu yang sedang mencoba. Ada pertanyaan masuk di kolom chat, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustadz. Yang pertama, misalkan dalam setahun hanya memiliki tabungan yang cukup untuk berkurban 1 ekor kambing. Kemudian, sebentar. Tutup dulu. Misalkan dalam setahun hanya memiliki tabungan yang cukup untuk berkurban 1 ekor kambing, apakah saya berkurban setiap tahun atau cukup berkurban 1 kali? Kemudian uang tabungan di tahun berikutnya dikumpulkan untuk haji, Ustaz. Ya. Yang kedua, di sebuah negara pemilik kapal penangkap ikan diwajibkan membayar pajak atau pungutan ke negara jika ingin menangkap ikan di laut. Apakah ini dibenarkan syariat atau dapat dikategorikan sebagai biaya sewa yang dibenarkan syariat? Karena dalam undang-undangnya diatur bahwa bumi, air, kekayaan alam yang tergantung di dalamnya itu milik negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga negara dibenarkan mengambil biaya sewa. Bagaimana tanggapan Ustaz? Baik. Barakallahu fiik. Untuk yang pertama, bagi yang secara hitung-hitungan karena berdasarkan upah yang dia dapat dari instansinya atau lembaganya, hanya cukup untuk berkorban sekali, maka perlu difahami bahwa syariat berkorban itu bagi yang mampu, sebagian ulama mengatakan wajib dan sebagian lagi mengatakan sunnah. Alias itu masalah yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Sedangkan haji itu merupakan kewajiban yang tidak lagi ada perselisihan karena itu rukun Islam. Sehingga mengedepankan ibadah haji itu tentu lebih bijak, lebih utama dibanding kita terus berkorban dan akhirnya tidak mampu berhaji. Makanya bila Anda sudah mampu berkorban sekali, cukup ya, cukup sekali, dan selebihnya bisa untuk apa? Untuk berhaji. Ditabung untuk bisa berhaji karena tingkat urgensi haji jauh lebih penting dibanding berkorban. Yang kedua, dan ini seharusnya solusi yang bijak ya. Kalau kita memang sadar kita terobsesi untuk bisa berkorban setiap tahun dan itu bagus, dan juga bisa berhaji, sedangkan penghasilan kita tidak mampu untuk mengcover dua-duanya, maka apa yang dilakukan? Melipat gandakan penghasilan. Apalagi di zaman sekarang masih banyak kesempatan dan peluang yang bisa kita jalani untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan, misalnya jual beli online atau menjadi broker jasa
properti, jual beli tanah, jual beli bangunan. Ya, kita manfaatkan potensi-potensi yang kita miliki untuk apa? Untuk bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Sehingga dengan tambahan penghasilan ini kita bisa menjalankan berbagai ibadah yang kita inginkan. Ya. Kemudian selanjutnya pungutan-pungutan dari pemerintah bagi pengelolaan hutan, pengelolaan tambang, demikian juga sumber daya ikan laut, ya, maka pungutan-pungutan itu tidak dapat dikatakan sebagai pungutan yang liar, yaitu pungutan-pungutan yang formal demi kemaslahatan masyarakat banyak. Ya, walaupun idealnya akan lebih baik bila negaralah yang memungut ikan itu untuk kemudian diperjualbelikan sehingga harganya lebih terkendali, dan kemudian pemanfaatan dan pengendalian distribusi sumber daya alami itu juga lebih bisa maksimal. Kekayaan, kalau memang dalam undang-undangnya kekayaan alam atau kita, bumi, air, dan udara itu harus dimanfaatkan negara, seharusnya arus privatisasi, menswastakan berbagai badan usaha dan juga menyerahkan potensi sumber daya alam kepada swasta ini seharusnya bisa diminimalkan sedemikian mungkin. Kalau memang spiritnya adalah undang-undang tersebut bahwa bumi, air, udara adalah milik negara yang harus diberdayakan demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat banyak, tentu bukan dengan cara menyerahkannya kepada swasta seluas-luasnya, tetapi memaksimalkan pemberdayaan pemerintah agar sumber daya alam tersebut lebih bisa maksimal dengan apa? Untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Wallahu ta'ala. Adapun dari sisi pengusaha maka tidak masalah karena memang pengusaha itu yang dipungut. Ya, dia yang dipungut. Ya, tentu kritikan di atas itu adalah untuk bagaimana pemerintah kita lebih memaksimalkan pemanfaatannya melalui BUMN atau BUMD sehingga hasilnya lebih maksimal, nilai jualnya lebih ekonomis, lebih rendah, lebih terjangkau bagi masyarakat. Ya. Namun kalau memang kita juga telah mengikuti prosedur yang formal untuk ikut mengelola sumber daya alam, laut ataupun hutan ataupun bumi, dan itu kita dapatkan perizinan itu secara legal dengan cara-cara yang transparan dan dilakukan secara terkendali, terukur, tanpa dengan tetap memperdulikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, maka insya Allah tidak masalah walaupun kita dalam mengelolanya itu harus membayar sejumlah uang kepada negara. Wallahu ta'ala. Jazakallah khair atas jawabannya Ustadz. Ini Akhi Abu Mekal, barangkali coba unmute, silakan ingin bertanya secara langsung. Itu sudah dikirim pertanyaannya via chat. Baru masuk. Sebentar. Anda bacakan dari chat lagi. Bismillah Ustadz, bagaimanakah dengan kaidah menerima hadiah? Apakah kita ASN tidak boleh menerima hadiah walaupun bukan untuk pekerjaan kita? Sama sekali Ustadz. Misal dari sahabat yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Mohon nasihatnya. Jazakallah khair. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Suatu hari Nabi SAW memberikan amanah kepada Ibnu Lutbiyah untuk memungut zakat. Selesai dari menjalankan tugasnya, Ibnu Lutbiyah radhiyallahu anhu karena tidak tahu, karena belum paham, berkata kepada Nabi Rasulullah, hadhihi lakum, ini harta yang berhasil aku kumpulkan, ini adalah aset negara, dalam bahasa sederhananya gitu. Ini adalah Baitul Mal. Wa hadhihi li uhdiyali, sedangkan ini adalah milikku sendiri, ini adalah hadiah yang aku dapatkan selama menjalankan tugas ini. Maka Nabi murka dan mengatakan, ma balu qaumin, mengapa ada sebagian orang yang wallaituhu mimma wallanillahu alaih, aku beri kepercayaan untuk
mengurus, memikul jabatan yang Allah amanatkan kepadaku. Kemudian ketika datang dia mengatakan ini untuk kamu dan ini milikku. Kenapa dia tidak duduk di rumah orang tuanya saja? Hala jalasa fi baiti abi wa ummi. Duduk di rumah orang tuanya saja untuk bisa mengenali apakah ada orang yang memberi hadiah kepadanya atau tidak. Dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwa kalau hadiah itu diberikan karena hubungan kekeluargaan, persahabatan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan job yang kita pikul, amanah yang kita emban, tidak ada kaitan dengan pekerjaan kita, maka tidak masalah karena itu betul-betul hadiah yang murni. Menjabat suatu jabatan itu tidak menjadikan hadiah itu tertutup dari kita. Orang yang sudah terbiasa saling hadiah menghadiahi tetap boleh kita terima. Tetapi kadangkala ketika orang itu ingin mendapatkan kemudahan yang tidak formal atau mendapatkan pengecualian perlakuan yang berbeda, kadang dia harus merintis hubungan itu dengan jauh-jauh hari. Sebelum dia mengajukan proposal, sebelum dia mengajukan proyek, dia sudah berusaha membangun relasi dengan para pejabat. Makanya lihatlah hadiah-hadiah itu, apakah kenalan-kenalan itu, sahabat-sahabat itu, apakah Anda kenal setelah Anda menjabat, atau mereka adalah sahabat Anda, mereka adalah keluarga Anda, mereka adalah teman Anda sebelum Anda menjabat, dan mereka sudah terbiasa memberi hadiah semacam itu. Kalau mereka sudah melakukan itu sebelum Anda menjabat dan ketika menjabat tidak ada perubahan, tidak menjadi semakin besar hadiahnya, tidak menjadi semakin sering hadiahnya, tapi sewajarnya sebagaimana sebelumnya, maka tidak masalah untuk menerima. Dan biasakan juga Anda untuk membalas hadiah tersebut. Namun kalau ternyata terjadi perubahan setelah menjabat, menjadi lebih sering, menjadi lebih bernilai harganya, atau sebelumnya tidak pernah memberi menjadi memberi, maka itu indikasi-indikasi adanya praktek suap. Karena itu hindari dan jangan diterima. Ya, ini yang membedakan antara hadiah yang boleh bagi pejabat dan dari hadiah yang tidak boleh bagi seorang pejabat. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya Ustadz. Ustadz, ini ada pertanyaan melalui direct chat mungkin terakhir Ustadz ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Apakah dengan penjelasan terakhir antum terkait pajak, bagaimana tanggapan Ustadz terkait bekerja di Ditjen Pajak atau Ditjen Bea Cukai? Ya. Mohon penjelasannya Ustadz. Pertama adalah kita bercermin sebelum kita melangkah. Mampukah kita di arus tersebut? Jangan sampai kita menjadi lilin, ingin menerangi namun ternyata faktanya kita hancur. Pertama yang binasa. Mampukah kita menahan godaan? Betulkah kita amanah ketika menjalankan tugas? Bisakah kita menahan diri dari godaan suap, permainan, dan seterusnya? Kalau memang Anda betul-betul optimis mampu bertahan, survivalnya Anda luar biasa ya. Anda sudah terlatih, Anda sudah mempersiapkan diri, dan Anda sudah mengetahui strategi yang harus Anda lakukan. Maka kita ya seperti yang dinyatakan oleh Imam Nawawi itu adalah bentuk dari fatwa yang realistis. Kalau memang pajak dan cukai itu tidak bisa dihindari, Anda ataupun orang lain yang menjabatnya, orang yang amanah ataupun orang yang culas yang menjabatnya, pajak tetap ada. Maka dalam kondisi macam ini, kaidah-kaidah syariat menuntut kita untuk meminimais sebisa mungkin beban yang akan ditimpa atau dipikul oleh masyarakat, bukan membiarkan masyarakat menjadi permainan para pejabat liar, pejabat yang tidak bertanggung jawab. Ya, berusaha meminimais kerugian yang menimpa masyarakat itu adalah sikap yang bijak. Kalau kita tahu saudara kita misalnya dihadang perampok, hendak dibunuh dan diambil hartanya, maka
Kalau kita bisa meminimais tingkat kerugian dengan misalnya menyerahkan seluruh harta dan menyelamatkan jiwa, maka itu adalah bentuk pertolongan. Semua kita akan sepakat, ya. Atau minimal kita ikut bisa membantu menegosiasi agar perampok tersebut tidak mengambil seluruh harta. Karena kalau tidak diberikan dia akan dibunuh. Tuntutannya seluruh hartanya diserahkan. Tapi kalau kita mampu bernegosiasi dengan perampok tersebut, sehingga perampok itu mau mengurangi tuntutannya, maka ketika kita bantu saudara kita mengurangi tuntutan perampok, baik dengan jalur formal menjadi pengacara atau tanpa jalur formal, ya, maka insya Allah itu adalah bentuk amal yang soleh. Ya. Demikian pula menjadi ASN di bidang tersebut, ya, di bidang pajak atau yang lainnya. Kalau kita mampu menjalankan amanah, karena memang pajak tidak bisa dihindari, mau atau tidak mau, dengan Anda ataupun orang lain. Maka hadirnya orang-orang yang baik, yang memungut dengan cara yang amanah. Tidak merekayasa pasal, tidak merekayasa alasan untuk melipat gandakan pungutan. Dan kemudian menyalurkan harta yang terkumpul sebagaimana mestinya, tidak dikorupsi. Maka tentu ini adalah bentuk amanah, ini adalah amal soleh. Karena ini tercakup dalam kaidah meminimais kerugian dan memaksimalkan kemaslahatan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya. Berarti syaratnya ketat sekali Ustaz ya, syaratnya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Wafiq barakallah. Alhamdulillah kita telah membersamai Ustaz telah menyampaikan materi dan juga bersama kita berkomunikasi tanya jawab dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dengan yang bisa kita ambil faedahnya. Insya Allah dengan demikian berakhir kajian keempat dari MKN ini. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Muhammad Arifin Badri atas ilmunya, atas nasihat-nasihatnya. Semoga Ustadz selalu diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan ilmu yang kita dapatkan juga membawa keberkahan untuk kita semua. Akhir kata, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika